Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Bagaimana kabarnya? Masih luar biasa, amin. Bersyukur pada Tuhan kita pada saat ini bisa beribadah kepadanya. Kita masih diberikan nafas hidup hingga saat ini. Dan kita bersyukur pada saat ini kita akan meninggikan nama Tuhan. Sebelumnya mari kita satukan hati dan pikiran kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih setiamu dalam hidup kami hingga saat ini Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan hidup yang Kau berikan pada kami hingga saat ini Bapa. Pada saat ini Tuhan kami mau datang kepadamu. Kami ingin meninggikan Engkau, mempermuliakan Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan, segala kesalahan yang telah kami perbuat, Tuhan mohon ampuni kami. Sehingga kami layak dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami siap memulai ibadah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Amin. Kita angkat pujian kita. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Katakan, takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu Yesus.
tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Tuhan, kasih-Mu untukku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, pengorbanan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur padamu Allah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, sungguh Kau baik, sungguh Kau baik Tuhan, sungguh Kau baik, Kau jadi seperti-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan siapkan hati dan pikiran kita kembali. Kita mau fokuskan pikiran kita karena kita saat ini ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya setiap firman yang ditaburkan oleh hamba-Nya dapat menjadi rema dalam hidup kita, mengubahkan kita, memperbaharui paradigma kita. Kita angkat pujian kita. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milik
Engkau setia. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, takkan meninggalkan. Dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ubah hatiku, ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Ku mau jadi, ku mau jadi seperti-Mu. Mari kita tunduk, mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, sungguh kami kembali mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari yang indah ini, hari Minggu yang indah ini, kami masih dapat melakukan ibadah online lewat streaming YouTube. Bapa, biarlah Tuhan, sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing, tapi kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu ini dengan penuh hikmat dan percaya kepada Tuhan. Dan biarlah urapan Roh Kudus-Mu juga mengalir dari kami pribadi lepas pribadi, sehingga ketika kami mendengar firman Tuhan hari ini, maka kami akan dipulihkan, maka kami akan dikuatkan, dan maka kami akan diubahkan. Bapa yang baik, berikan juga Tuhan urapan-Mu yang baru, urapan kuasa Roh Kudus-Mu yang boleh mengalir lewat mulut lidah bibir hamba-Mu, sehingga yang berkata-kata bukan hamba-Mu lagi, tetapi Yesus Kristus yang boleh berkata-kata, dan firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu seperti telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari Minggu ini
adalah hari yang bersukacita. Oleh karena itu hari ini biarlah di minggu tanggal 19 April ini kita akan mengambil satu judul khotbah untuk memberikan kekuatan kepada umat yang percaya, yaitu iman yang benar dan sejati. Iman yang benar dan sejati. Mari kita buka Injil Lukas, Alkitab kita buka Injil Lukas pasal 17 ayat yang ke-11 sampai ke-19. Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai ke-19. Demikian firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Ayat 14, lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Ayat 15, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Ayat 16, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Ayat 17, lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Ayat 18, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Ayat terakhir 19, demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dalam perjalanan Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea, jarang para imam melakukan perjalanan ini. Karena kenapa? Karena memang perbatasan Samaria dan Galilea ini adalah sebuah perbatasan yang dihuni oleh orang-orang yang dikatakan adalah orang-orang najis. Mengapa perbatasan ini dikatakan sebagai penghuninya orang-orang najis? Kalau kita melihat ternyata di perbatasan antara Samaria dan Galilea, itu orang-orang yang tinggal di sana, itu adalah orang-orang buangan. Mengapa mereka dibuang? Karena mereka mempunyai sakit penyakit, yaitu penyakit kusta. Nah, penyakit kusta ini adalah penyakit yang sangat-sangat dikutuk. Penyakit akibat dosa itu namanya penyakit kusta. Dan mengapa penyakit ini dianggap najis? Karena ketika kita berkumpul bersama-sama dengan orang kusta, berarti kita sama-sama najis. Tapi sungguh luar biasa. Tuhan itu memang punya maksud yang indah dengan keadaan demikian. Akhirnya orang Samaria bisa berkumpul dengan orang-orang Galilea atau orang-orang Yahudi. Sungguh luar biasa. Kalau kita melihat ini, padahal orang-orang itu dianggap, orang Samaria itu dianggap orang berdosa. Karena ketika kerajaan Salomo dibagi 2, maka yang satu bernama Yehuda, Israel atau Yerusalem, dan yang satu lagi adalah Samaria. Maka kalau kita mengerti bahwa mereka itu tidak bergaul dengan orang-orang Samaria karena dikatakan orang-orang berdosa. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat di sini bahwa sebenarnya terjadi suatu kelas yang bernuansa religius. Yang satu dikatakan kelas berdosa, yang satu lagi dikatakan kelas suci. Jadi kalau orang mendengar kata Samaria, pasti orang akan berpikir bahwa itu adalah orang-orang berdosa. Tapi kalau dilihat orang Yerusalem, orang Galilea dianggap sebagai orang yang suci. Nah, saudara, padahal hal itu adalah hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Dan ini saat kejadian ini terjadi sampai hari ini.
Jadi kalau kita melihat ada beberapa gereja yang dikatakan, oh gereja A, gereja yang penuh dengan Roh Kudus. Tapi di gereja B, mungkin gereja yang tidak ada Roh Kudus. Gereja yang tidak penuh dengan Roh Kudus. Sehingga padahal ini sesuatu yang bermental payah. Dan kita tidak bisa bayangkan orang-orang ini menjadi orang-orang Kristen yang saling berjibaku, saling berantem oleh karena menganggap yang satu lebih benar daripada yang lain. Saudara yang terkasih, kita bisa melihat ini kejadian yang mengerikan karena kita tidak pernah belajar. Kita tidak pernah belajar dan memahami Alkitab dengan serius. Inilah hal-hal yang perlu kita hati-hati di dalam menilai, bahkan menghakimi orang lain. Karena kita tahu bahwa pohon itu dikenal dari buahnya. Nah, jadi kalau orang itu berkelakuan penuh dengan Roh Kudus, seharusnya kelakuannya adalah kelakuan yang baik, kelakuan yang lemah lembut. Karena kasih itu lemah lembut, buah-buah roh kasih itu lemah lembut, kasih itu begitu mengasihi, rela berkorban, tidak egois. Nah, dan ternyata kalau kita melihat banyak orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, tetapi tidak ada kasih, tetapi saling berantem, tetapi saling berjibaku. Saudara yang terkasih, biarlah orang lain yang boleh menilai seseorang itu penuh dengan Roh Kudus atau tidak. Karena hanya dari kelakuanlah mereka bisa terlihat apakah orang itu adalah orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus atau tidak. Saudara yang terkasih, maka berkumpullah di perbatasan Samaria dan Yahudi dan Galilea ini, kedua bangsa ini saling berkumpul. Kenapa kedua bangsa ini saling berkumpul? Karena mereka itu sama-sama sakit kusta. Dan kalau saudara baca di ayat ke Lukas pasal 17 di ayat ke 12, ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Nah saudara, kita bisa melihat ini adalah suatu kondisi sakit menular yang mungkin tidak boleh orang dekat-dekat. Kalau zaman sekarang orang bilangnya apa? Physical distancing atau social distancing. Gak boleh duduk dekat, bicara dekat, minimal 2 meter, 3 meter. Begitu juga dengan orang kusta. Orang yang sangat najis tidak boleh dekat-dekat karena takut tertular. Saudara yang terkasih, di sini dilihat bahwa ternyata kusta itu dianggap suatu sakit kutuk dosa. Jadi kalau seorang sembuh dari kusta, yang boleh mengeluarkan sertifikat sembuh dari dosa itu bukan dokter, bukan ahli-ahli kesehatan, tetapi yang bisa mengeluarkan itu adalah para imam. Di sini ditulis di dalam Lukas pasal 11 ini. Para imam itu yang mengeluarkan surat sertifikat bahwa orang itu sudah sembuh atau belum. Nah, saudara, berarti di sini para imam pun punya peluang untuk apa? Untuk bermain-main dengan uang. Dia bisa katakan seseorang yang belum sembuh kusta, tapi karena banyak uang, dia bisa katakan, oh ini sudah disembuhkan. Jadi di sini kita juga bisa melihat bahwa ternyata para imam, institusi gerejawi itu juga tidak lepas dari bisnis, tidak lepas dari permainan kotor. Dan saya mau katakan, nah ini pun ternyata terjadi hari-hari ini. Gereja dibisniskan. Bukan perjamuan tetapi baptisan dipermainkan. Saudara tahu lagi apalagi ini? Pernikahan yang kudus bisa dibeli dengan uang hari-hari ini. Gereja akhirnya mengalami hal yang demikian. Kadang-kadang kita juga tidak boleh berpikir tentang gereja yang terus selalu bersih, tetapi ternyata juga mengandung faktor-faktor demikian. Yesus sudah melakukan berkali-kali untuk datang. Dia datang, dia berjalan bersama dengan murid-muridnya. Dia jalan, ternyata dia tidak memotong, saudara. Tidak memotong kompas. Maksud saya itu begini, biasanya kalau orang Yahudi mau ke area Samaria, dia tidak melewati perbatasan tersebut, dia memutar jalan cukup jauh. Tetapi dia tidak mau ketemu dengan orang-orang yang sakit kusta tersebut karena sangat berbahaya. Nah,
Sungguh luar biasa, Yesus berkali-kali lewat perbatasan ini. Masih ingat saudara cerita bahwa ketika Yesus pergi, dia menemui seorang perempuan Samaria. Dia menemui perempuan Samaria di mana? Di tepi sumur. Saudara, kita bisa melihat bahwa ternyata Yesus itu punya hati yang sangat luar biasa untuk dapat membawa jiwa, menobatkan jiwa. Dia tidak pernah peduli apakah orang itu sakit jiwanya, apakah orang itu sakit secara fisiknya. Seperti orang sakit kusta, dia tidak memutar. Lukas pasal 17 ayat 12, demikian firman Tuhan. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Sungguh sesuatu hal yang menarik. Mengapa mereka mengetahui bahwa Yesus itu adalah Guru dan kasihanilah kami? Dan mengapa mereka mengetahui bahwa Yesus itu adalah orang yang bisa menyembuhkan, orang yang bisa memberikan solusi buat orang yang sakit kusta? Sudah pasti, mereka pasti banyak mendengar dari saudara mereka. Mereka pasti banyak mendengar dari teman-teman mereka. Mereka pasti mendengar dari sekeliling mereka bahwa Yesuslah yang dapat menyembuhkan sakit penyakit. Saudara, kalau hari-hari itu orang kusta sakit dibuang, dia terkucil, bukan secara jasmani dia sakit, tetapi secara rohani juga dia sakit, terkucil, saudara. Kalau sekarang mungkin orang sakit COVID-19 itu hanya 14 hari terkucil dari keluarganya. Iya apa ya? Dia hanya terkucil 14 hari, setelah itu dia sakit, dia positif dan menjadi negatif, dan setelah itu dia keluar. Hanya 14 hari. Tetapi orang kusta bisa bertahun-tahun dia terkucil. Bisa mungkin berpuluh tahun dia terkucil dari keluarga. Mentalnya hancur. Semua down, perasaannya pun down, sakitnya pun terus. Nah saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena akhirnya orang-orang ini hanya berharap kepada Tuhan Yesus Kristus yang lewat. Dia hanya berharap penyakitnya ini bisa disembuhkan. Dan orang-orang sakit ini waktu dia melihat Yesus, ke-10 orang kusta ini waktu mereka melihat Yesus, harapannya apa? Sembuh. Ada haleluya. Dia ada harapan sembuh. Dia ingin sembuh. Nah, saya mau katakan hari ini, maka gak heran kalau hari-hari ini orang ingin ketemu Yesus itu karena hanya ingin sembuh. Bukan murni ingin mengikuti Yesus, bukan murni ingin mengenal Yesus, bukan murni ingin sangkal diri pikul salib baru mengikut Yesus. Ini adalah sesuatu lelucon yang gak lucu di dalam agama. Di dalam kerohanian kekristenan atau di dalam keagamaan ini bukan sesuatu hal yang lelucon, yang lucu, yang tidak lucu. Dan saya mau katakan hari ini, mereka ingin sembuh, tapi mereka tidak mau mengenal Kristus. Mereka hanya ingin kesembuhannya, mereka hanya ingin berkatnya, tapi mereka tidak ingin mengenal Yesus. Dan ironisnya hari-hari ini terulang kembali peristiwa ini kepada kita semua. Banyak orang-orang Kristen hari-hari ini gak peduli Yesus itu siapa, mereka tidak mau tahu. Yesus itu seperti apa, perjuangan kehidupannya sampai di atas kayu salib menebus dosa kita, mereka gak mau tahu. Yang mereka mau tahu adalah bagaimana caranya mereka bisa disembuhkan. Karena mereka hanya menganggap Kristus ini hanya sebagai penyembuh. Dan mereka tidak pernah belajar tentang iman yang sejati untuk dapat mengandalkan Tuhan. Coba kita baca ayat 13, Lukas 17 ayat 13. Yesus Guru, kasihanilah kami. Sampai di sini teriakannya masih betul. Saya mau katakan sampai di sini 10 orang yang berteriak itu mungkin masih betul. 10 orang yang berteriak, mungkin hanya 1-2 yang berteriak kita tidak tahu. Karena tidak diceritakan di dalam Alkitab. Dan sementara lalu ia memandang mereka. Yesus memandang mereka dan berkata ayat 14. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Mereka menjadi tahir atau menjadi sembuh. Hebat kan?
Yesus memerintah mereka pergi, di tengah perjalanan langsung sembuh. Maka kesembuhan itu adalah sesuatu hal yang unik sekali. Ada orang yang matanya buta, pakai tanah dan pakai air ludah, diucek-ucek matanya, sembuh. Ada orang yang disuruh bangkit, berjalanlah, sembuh. Ada orang yang dibilang begini, dosamu sudah diampuni, hari itu juga dia sembuh. Tetapi ini lain, dia disuruh jalan. Mereka bisa komplain kepada Yesus, mereka bisa katakan begini, maaf Tuhan Yesus, saya kan belum disembuhkan, ngapain saya pergi, sedangkan saya belum disembuhkan, perginya ke para imam. Bayangin saudara, kalau mereka pergi ke para imam dan saat itu mereka tidak disembuhkan, maka mereka akan dihukum, akan dipenjara, kita nggak tahu apalagi nasib mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seringkali sebenarnya bukan hal ini yang ingin diambil dari cerita ini. Bukan hal kesembuhan yang ingin diambil dari cerita ini. Karena banyak sekali mungkin ya, mohon maaf, para hamba Tuhan yang langsung bilang, lihat saudara yang terkasih, sementara mereka berjalan menuju imam, di tengah perjalanan mereka dijabah, disembuhkan, sungguh besar imannya. Khotbah yang seperti ini mah gampang sekali Bapak Ibu Saudara. Karena ini bukan cerita ini sebenarnya bukan cerita tentang kesembuhan. Bukan, sama sekali bukan tentang kesembuhan. Nanti kita lihat, oleh karena itu kalau kita baca Alkitab, jangan satu ayat dipenggal hanya untuk memenuhi ke kuping para jemaat, hanya ingin memenuhi keinginan kuping atau keinginan daging. Tetapi kita bisa melihat satu rangkaian cerita yang luar biasa. Bukan cerita itu saudara. Cerita yang seperti apa? Ceritanya seperti ini. Mereka sebenarnya sangat gampang karena siapapun yang sakit. Saya mau katakan siapapun yang sakit pasti disuruh apapun pasti mau. Ingat Naaman? Waktu Naaman sedang sakit kusta juga. Disuruh nyemplung ke danau, ya ke sungai. Naik turun 7 kali, dia mau saja padahal itu sungai yang kotor. Dan akhirnya dia disembuhkan saudara. Kita perhatikan hal ini. Kalau orang sudah sakit, pasti gampangnya nurut disuruh apa saja. Dan saudara, saya mau katakan siapa sih yang gak pernah mau sembuh? Seorang pasti sembuh dan wajar ketika mereka mengharapkan Yesus. Ketika mereka mengharapkan di tengah perjalanan mereka itu disembuhkan, itu adalah hal yang normal. Tetapi setelah mereka sembuh, sungguh sangat disayangkan. Yang 9 orang enggak kembali, yang 1 orang kembali. Yang 9 orang itu akhirnya kembali ke keluarganya masing-masing. Dan mereka sudah tidak ada cacat, sudah tidak ada apa. Mungkin mereka datang ke imam, mereka dapat sertifikat dan wah, puji Tuhan, mereka enggak kembali lagi. Haleluya. Dari 10 orang ini ada 2 sikap. Yang 1 sikap tidak kembali, yang 1 sikap kembali kepada Yesus. Coba kita baca Lukas pasal 17 ayat 15. Seseorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah. Dengan suara nyaring, wah yang kembali ini bilang puji Tuhan, dahsyat, heran, ajaib. Yesus ini memang benar-benar luar biasa. Dia bersorak-sorai tapi dia kembali. Dan sambil apa saudara? Memuliakan Allah. Mungkin dia menaikkan pujian. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Yesus baik, amat baik karena dia disembuhkan. Ayat yang ke-16. Lalu orang ini tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Saudara yang terkasih, iman yang sejati dan tepat itu tahu yang paling penting yang harus dilakukan. Bukan iman itu setelah dia disembuhkan, bukan kesembuhannya. Dia tersungkur di hadapan Tuhan dan dia mengucap syukur. Sedangkan yang ke-9 tidak mengucap syukur, dia lewat saja, dia kembali ke rumahnya masing-masing.
Dengan memang mereka bilang, waduh luar biasa aku tidak kembali. Saudara tahu, hanya ada satu orang Samaria, satu orang yang jauh dari Tuhan, yang dianggap jauh dari Tuhan. Yang dianggap orang-orang Samaria adalah orang-orang berdosa. Tetapi saudara tahu 9 orang ini adalah 9 orang Yahudi. 9 orang yang mengerti tentang Alkitab, tentang hukum Taurat, tentang Tuhannya Yesus Kristus. Tetapi sungguh ironis, mereka tidak kembali kepada Yesus. Dan jadi jangan pernah kita bilang begini, saya mau mengenal Yesus kalau sakit saya disembuhkan. Kalau kanker saya diangkat disembuhkan, baru saya mengenal Yesus. Ya, banyak orang seperti itu mengatakan baru mau mengenal Yesus kalau disembuhkan sakitnya. Sakit mah, sakit ginjal kah, gagal ginjal, gagal jantung. Setelah disembuhkan dia baru mau kembali kepada Yesus. Omong kosong. Orang-orang seperti ini gak akan pernah imannya bertahan lama. Mereka menganggap bahwa percaya kepada Yesus itu hanya karena mau disembuhkan. Tuhan marah kepada 9 orang ini. Tuhan tidak lagi mau bertemu kepada mereka 9 orang yang hanya punya tujuan kesembuhan dan bukan tujuannya fokus kepada Tuhan. Yesus sangat tidak suka terhadap 9 orang ini karena cara mengenal Tuhan jangan melalui kesembuhan. Yang percaya katakan amin. Kalau kita mau mengenal Dia, kenalah Dia sebagai sesuatu pribadi yang memang engkau kasihi, yang memang engkau hidup berserah kepadanya. Engkau serahkan hidupmu sepenuhnya kepadanya, biar Dia yang pimpin dalam kehidupan kita. Bukan kehendak kita yang jadi, tetapi kehendak Tuhan yang jadi. Saudara yang terkasih, karena itu saya mau katakan hari ini, seharusnya kita mengenal Yesus, benar-benar bertobat bukan dari kesembuhan, bukan dari berkat mujizat. Kita dibuat luar biasa dari miskin menjadi kaya. Dan saya ingin ingatkan berkali-kali, jangan pernah kita kaitkan. Ingat baik-baik, jangan pernah kita kaitkan antara belas kasihannya Tuhan yang menyembuhkan itu dengan kesembuhan. Belas kasihan Tuhan dengan kesembuhan, jangan pernah saudara kaitkan. Apalagi dengan konteks kedekatan terhadap orang itu yang berelasi dekat atau bukan dekat. Kita ambil contoh, Paulus dekat sama Tuhan tapi dia sakit. Dia punya sakit seperti duri dalam daging. Timotius anak Tuhan, dia sakit mah, gak pernah beres sakit penyakitnya sampai pada matinya tidak disembuhkan. Baca Alkitab baik-baik, ini sangat penting saudaraku yang terkasih. Sehingga kita tidak punya harapan kosong dalam mengikut dan mengiring Yesus. Sehingga akhirnya kita mau mengatur Tuhan. Kita mau mengatur Tuhan, apa yang kita mau bukan yang Tuhan mau. Kalau betul Tuhan adalah Tuhanmu, saya mau katakan hari ini, kalau betul Tuhan adalah Tuhanmu, maka engkau harus menundukkan dirimu seperti doa Bapa kami. Bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak Bapa yang jadi. Tapi hari-hari ini banyak orang lebih hebat daripada Tuhan Yesus. Ada haleluya. Kenapa saya katakan demikian? Pak, saya pernah sekali waktu datang ke rumah seorang Kristen, bukan jemaat kita. Saya berdoa untuk orang yang sedang sakit. Mungkin sakitnya memang sudah parah. Terus saya katakan di akhir doa saya, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak Tuhanlah yang jadi. Pak, tolong dong doanya gak seperti itu. Kalau doa seperti itu kan berarti Tuhan gak akan. Kalau Bapak berdoa, wah biarlah ada kesembuhan yang terjadi dalam nama Yesus. Tongking segala penyakit keluar, harusnya disembuhkan. Saya dalam hati saya, ini orang lebih hebat dari Tuhan Yesus. Karena yang mengajar doa ini siapa? Ya Tuhan. Bapa kami, doa Bapa kami diajar sama Tuhan Yesus. Berarti mungkin orang ini lebih hebat daripada Tuhan. Sehingga dia bisa mengatur Tuhan. Lewat doa pun dia mau atur, saudara. Hati-hati.
dengan hal yang seperti demikian. Saudara, iman yang sejati adalah iman yang mengarah kepada Yesus tepat. Kesembuhan adalah sebuah alat yang Tuhan pakai, jalan yang Tuhan pakai, bukan destination, bukan tujuan. Nah, ini akan menjadi sangat penting karena itu kalau kita bersujud kepada Tuhan dan kita kembali kepada Tuhan bukan karena hal-hal mujizat, berkat, kesembuhan dan yang lain. Kita kembali kepada Tuhan karena benar-benar kita mencintai Dia. Benar-benar kita mengasihi Tuhan. Itulah yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita, orang yang percaya. Orang-orang Samaria, ya orang Samaria yang disembuhkan ini kembali dan tersungkur. Dia adalah orang asing. Sedangkan yang tidak kembali itu mungkin meminta sertifikat kesembuhan kepada siapa? Kepada para imam. Saudara, kita lanjutkan ayat 17. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Berarti memang yang 9 ini gak pernah balik, saudara. Ayat yang ke-18, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Wah, ini gak main-main, saudara. Yesus menghardik. Tidak adakah dari antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Ini hardikan. Yesus ingin kita punya iman yang benar, punya iman yang sejati dan tidak salah arah. Bukan dengan iman kita disembuhkan. Mohon maaf. Bukan, orang-orang itu sering salah. Sering orang menafsirkan begini, orang semakin dekat sama Tuhan, imannya semakin hebat, semakin tinggi, semakin bisa melakukan apapun. Bahkan kalau perlu memindahkan gunung pun dia bisa lakukan. Menyembuhkan orang sakit. Mereka menyangka bahwa iman itu bisa dibentuk oleh kita dengan kita dekat kepada Tuhan. No, this is the wrong. Ini adalah sesuatu yang salah, persepsi yang salah. Iman itu adalah anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Iman bukan bisa dibentuk, iman bukan bisa kita mengumpulkan dari hari ke hari, kita banyak ibadah, kita banyak mengenal Tuhan maka iman kita bertumbuh. No, iman kita bisa hancur kapan saja kalau Yesus tidak memelihara iman kita, kalau Yesus tidak memberikan iman dan percaya kita. Ada haleluya. Saya mau katakan hari ini kepada kita semua, Yesus ingin kita punya iman yang benar dan sejati dan tidak salah arah. Dan iman yang mengarah kepada Kristus itu bukan iman kesembuhan. Beriman kepada Kristus bukan ingin disembuhkan. Beriman kepada Kristus bukan ingin disembuhkan. Tidak susah bagi Yesus itu untuk menyembuhkan orang. Bayangkan, orang mati saja Tuhan bisa sembuhkan. Tuhan bisa bangkitkan. Ada amin, saudara? Gak ada satu perkara yang susah bagi Tuhan untuk Dia lakukan dalam kehidupan kita. Gak ada susahnya bagi Yesus untuk membuat orang miskin jadi kaya. Karena semua di dunia ini adalah milik Tuhan. Ada haleluya, ada amin. Semua milik Tuhan. Tapi jangan sampai ini kita jadikan bisnis, maka ini akan menjadi yang sangat mengerikan. Bagaimana hidup kita bisa menyenangkan Tuhan kalau kita ingin kita kaya. Kalau Tuhan ingin kita kaya, itu adalah kedaulatan Tuhan, terserah Tuhan. Tugas kita hanya satu, kita benar-benar menjadi murid dan belajar tentang Tuhan. Ayo kita pikirkan mulai hari ini. Mari kita bersihkan pikiran kita, kita bersihkan hati kita. Kalau kita ikut Kristus bukan karena kita kesembuhan. Kalau kita ikut Kristus bukan karena kita akan pasti kaya raya. Tapi kalau kita mau ikut Kristus berarti kita harus sangkal diri, pikul salib. Dan itu harus menjadi dasar kekristenan dalam kehidupan kita. Agar kita kuat menghadapi cobaan, tantangan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana yang satu orang Samaria ini bisa dapat kembali dan tersungkur kepada Yesus. Padahal orang menganggap orang Samaria adalah orang yang berdosa. Inilah iman. Iman ini bukan dari orang Samaria, tetapi dari pemberian Yesus Kristus sendiri. Enggak ada iman yang bisa timbul.
Iman bukan karena engkau ke gereja dan teriak-teriak percaya Tuhan, aku percaya kepada Tuhan. Itu bukan iman. Saudara, setan pun percaya kepada Tuhan dan setan pun berteriak, setan pun gemetar kepada Tuhan. Saudara katakan, aku gemetar sama Tuhan. Itu bukan iman. Kalau aku masuk ke dalam ini ada hadirat Tuhan, maka imanku menjadi bertumbuh. No, itu bukan iman dan percaya kepada Tuhan. Itu adalah iman yang dipompa, iman yang hanya sementara. Halusinasi iman, kalau saya boleh katakan secara jujur. Saudara, oleh karena itu jangan pernah kita membaca Alkitab itu sepotong-sepotong. Dan jangan pernah kita salah tentang keimanan ini sampai akhirnya kita salah arah. Bagaimana kita harus mengenal Kristus adalah fokus kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Lihat, orang Samaria ini jatuh tersungkur kepada Yesus. Saya kadang-kadang senang melihat teologi jatuh. Tahu teologi jatuh maksud saya? Teologi jatuh, teologi orang yang sedang dipulihkan Tuhan lewat KKR terus jatuh. Ya, saya cerita sedikit. Setiap KKR rata-rata, apalagi aliran-aliran Pentakosta, karismatik, itu pasti akan mengasumsikan bahwa dia harus mendoakan orang, harus pegang kepala orang atau apapun itu, dan orang itu harus jatuh ke belakang. Sementara orang-orang lain menadah di belakang, menunggu di belakang agar orang itu jangan sampai geger otak atau kepalanya pecah jatuh ke belakang. Saudara perhatikan baik-baik. Ya, saya ditanya sama orang, Pak itu benar gak sih Pak sebenarnya kalau orang didoakan jatuh ke belakang? Apakah itu benar Pak? Kuasa Tuhan kah? Terus saya bilang begini, saya gak terlalu bisa mengomentari hal itu karena saya gak terlalu mengerti. Tapi kalau jatuhnya yang engkau tanya, maksud saya gak mengerti apakah dia dijamah, disembuhkan, puji Tuhan. Tapi kalau dia tanya jatuhnya benar gak harus ke belakang? Saya katakan kita lihat, waktu orang kusta yang satu ini kembali kepada Yesus, dia jatuhnya tersungkur ke belakang atau ke depan? Dia tersungkur ke depan penuh dengan hadirat Tuhan. Dia tersungkur ke depan, dia menyembah Yesus. Waktu Petrus dikatakan najis, dia menemui Yesus, Yesus katakan engkau najis. Petrus tersungkur kepada Tuhan. Banyak di perjanjian baru, perjanjian lama, orang tersungkur kepada Allah, tersungkur kepada Tuhan ke depan, bersujud ke depan. Hampir semua peristiwa dalam Alkitab orang bersujud ke depan. Hanya satu kali orang terlempar ke belakang, satu peristiwa saja. Masih ingat Bapak Ibu Saudara ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani? Sebelum ditangkap, orang-orang itu datang ingin menangkap. Terus Yesus katakan, inilah aku. Terpentalah mereka ke belakang. Tapi itu bukan lagi urusan kesembuhan, urusan penangkapan. Jadi saudara udah bisa mengerti ya. Nah begitu aja yang saudara pikirkan. Jadi berarti kalau kita kepenuhan oleh Roh Kudus, pasti kita akan tersungkur ke depan bukan ke belakang. Kalau hari-hari ini ada fenomena yang tersungkur ke belakang, terpental ke belakang oleh karena kesembuhan, saya nggak tahu itu asalnya dari mana. Yang pasti bukan dari Alkitab. Saudara, saya ingin katakan, ke-9 orang ini yang orang Yahudi yang mengenal Yesus, yang mengenal Kristus, mengenal ajaran Alkitab, fail, gagal. Mereka hanya senang fenomena, mereka hanya bilang hebat Yesus. Wah aku disembuhkan, mereka bersaksi di mana-mana, hebat Tuhan kita Yesus Kristus, dia disembuhkan. Tapi Yesus tidak berkenan terhadap orang-orang yang 9 ini. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sudah disembuhkan, kalau kita mendapat mujizat terus bersaksi di gereja. Puji Tuhan, praise the Lord, aku disembuhkan dari sakit penyakitku. Itu adalah perbuatan-perbuatan fenomena, itu adalah perbuatan-perbuatan yang seharusnya tidak perlu ditonjolkan. Apakah hal yang sama akan terjadi ketika engkau puji Tuhan, aku sakit penyakit kanker. Engkau apakah katakan hal yang sama dan bersaksi di depan?
No. Mungkin kau akan diam di rumah, di kamar, menangisi nasibmu. Ketika engkau sakit, hal-hal yang lain yang lebih berat, engkau bangkrut dari bisnismu, engkau hancur. Apakah engkau bisa bersaksi di gereja dengan gagah? Yang seharusnya sama, engkau harus bersaksi. Karena apapun yang terjadi Tuhan itu baik. Inilah saudara, kekacauan fenomena iman kekristenan hari-hari ini. Orang Yahudi itu orang Kristen tapi imannya kacau balau. Sedangkan orang Samaria, iman yang diberikan kepada Yesus itu sungguh luar biasa. Menjadi sehingga mereka bisa bertobat, orang ini bisa bertobat. Inilah hari-hari ini yang menjadi pergumulan keimanan kita. Bagaimana kita bertanding untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Inilah pergumulan kita yang utama. Itu yang harus kita sadari. Dan apa yang menjadi puncak peristiwa ini? Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari kita buka Lukas pasal 17 ayat 19. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dari tersungkur menjadi berdiri. Hanya satu yang kembali. Dan Yesus katakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara, mungkin saudara akan berpikir seperti ini. Pak, pendeta, yang 9 itu kan juga disembuhkan. Berarti itu ada kuasa Tuhan menyembuhkan. Saya mau katakan begini. Saya tidak jelas, tidak tegas mengatakan ini, tapi saya cuma mau kasih tahu seperti ini. Bisa saja orang disembuhkan itu bukan karena Tuhan Yesus. Ada, amin, jangan salah. Orang bisa disembuhkan dengan siapapun orang bisa disembuhkan. Setan bisa menyembuhkan? Ya. Seperti engkau menyembah setan, miskin jadi kaya seperti di Gunung Kawi. Hati-hati saudara. Jadi bisa saja dalam perjalanan itu, karena Yesus tidak bilang engkau sembuh, no. Dan belum tentu 9-9-nya itu beriman. Tetapi hanya satu mungkin yang benar-benar beriman dan disembuhkan karena Tuhan sudah pilih. Tuhan sudah filtering yang satu ini, orang Samaria ini. Dia disembuhkan karena Tuhan, karena itu dia kembali. Sedangkan yang 9, dia tidak kembali kepada Tuhan. Karena apa? Karena yang menyembuhkan dia, kita nggak tahu. Mungkin iblis ketika dalam perjalanan dia disembuhkan. Saudara ngerti ya akhirnya? Kita mencoba ungkap ini sangat jelas. Saudara, karena itu saya mau katakan hati-hati. Jadi kalau ada suatu kali waktu kita diberkati Tuhan dengan luar biasa, kita harus cek apakah berkat itu benar-benar datang dari Tuhan atau dari hantu atau dari setan atau dari iblis. Ya. Kesembuhan juga seperti itu, kalau tiba-tiba kita disembuhkan, ada orang yang bawa mantra-mantra segala macam, kita harus mengecek ulang apakah benar ini dari Tuhan atau bukan. Saudara yang terkasih, karena Tuhan Yesus juga pernah dicobai, dia bilang waktu dia dicobai, masih ingat? Kata setan, aku akan memberikan seluruh isi dunia ini asal engkau menyembah aku. Yesus katakan apa? Yang patut disembah hanya Tuhan Allah saja. Aku tidak akan pernah menyembah engkau. Saya bangga mendengar jawaban yang demikian. Dan saya mau katakan, sembahlah. Yesus katakan sembahlah kepada Tuhan Allahmu dan bukan kepada iblis. Jangan datang dan menyembah Tuhan hanya agar kita menjadi kaya. Ada amin? Kalau kita datang dan menyembah Tuhan hanya karena kita akan menjadi kaya, kenapa engkau tidak datang ke Gunung Kawi menyembah iblis? Kayanya lebih cepat. Menyembah iblis sembuhnya lebih cepat. Tuhan tidak akan pernah mengobral tentang kesembuhan. Tuhan tidak akan pernah mengobral tentang kekayaan. Jadi dia mau katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka segala sesuatu akan ditambahkan. Jangan pikirkan tentang kekayaannya, tapi pikirkanlah. Ketika kita mengenal Yesus, maka yang kita pikirkan adalah keselamatan. Kalau di gereja mungkin ada KKR,
atau kita dijamah dan disembuhkan, hati-hati. Apalagi kalau kita dengan sengaja datang kemana-mana kita sedang sakit. Mungkin kita sudah sakit menahun, kita sakit kanker, kita sakit ginjal, kita sakit jantung. Kita datang dari gereja ke gereja, ya kan, dari gereja yang menghasilkan mujizat, dari gereja yang begini, dari gereja yang begitu. Yang semuanya menawarkan mujizat. Hati-hati saudara. Karena apa? Yang kau cari sebenarnya bukan Yesus. Tapi yang kau cari itu hanya mujizat. Yang kau cari itu hanya kekayaan. Yang kau cari itu hanya kesembuhan. Yang kau cari bagaimana caranya ketika engkau mandul. Suami istri yang mandul tidak bisa punya anak. Engkau mencari agar dia punya anak. Agar dia bisa memiliki seorang anak. Dia ke gereja manapun. Asal dia bisa mempunyai anak. Saudara, jangan cari Tuhan seperti demikian. Sehingga carilah Tuhan supaya engkau diselamatkan. Amin. Carilah Tuhan supaya engkau diselamatkan, bukan cari Tuhan agar engkau diberkati. Sehingga engkau menjadi berubah. Pemahamanmu terhadap Kristus menjadi berubah. Sangkal dirimu, ya kan? Kalau kita mencari Tuhan, kita sangkal diri kita, kita lupakan sakit penyakit kita lupakan kemiskinan kita. Kita lupakan masalah kita, penderitaan kita, tapi biarlah Kristus itu bisa hidup dalam hidupmu dan kita menjadi Kristen-Kristen yang sejati, punya iman yang benar, punya iman yang arahnya yang tepat, punya iman yang sejati, yang percaya, katakan amin. Ini penting untuk kita pelajari. Kalau kita bicara soal gereja, maka penghasilan atau persembahan dan apapun dalam gereja kita ini tidak pernah cukup untuk operasional gereja, bahkan untuk sewa gereja. Tapi saya nggak pernah pikir tentang hal itu. Karena yang saya pikirkan adalah bagaimana caranya jemaat bisa mendapatkan firman yang benar, memurnikan mereka punya keselamatan. Itulah yang kami tuju, itulah saya sebagai seorang gembala menuju hal yang demikian supaya orang-orang atau jemaat-jemaat yang mendengar firman Tuhan ini boleh diselamatkan, boleh beroleh hidup yang kekal. Bukan karena mereka hanya hidup di dalam dunia ini, tetapi mereka harus hidup, harus bertobat, harus mengenal Kristus sehingga hidup mereka diselamatkan. Saudara yang terkasih, ini penting untuk kita pelajari. Iring dia dengan sungguh-sungguh, bukan supaya engkau kaya. Iring dia sungguh-sungguh bukan supaya engkau sembuh. Buat apa kau kaya, buat apa kau sembuh, engkau bersaksi kemana-mana, haleluya, Tuhan menyembuhkan, haleluya, Tuhan membuat kita yang miskin menjadi kaya. Kalau Tuhan tidak berkenan, aku tidak pernah mengenal engkau, Matius 7 katakan demikian. Bukan engkau yang berteriak, bukan engkau yang membuat mujizat, bukan engkau yang melakukan segala sesuatu untukku yang akan masuk dalam kerajaanku, yang akan aku kenal. Tetapi setiap orang yang melakukan kehendak Tuhan. Amin. Setiap orang yang melakukan kehendak Tuhan itulah. Memang kelihatannya kita sebagai rohaninya hebat. Tetapi yang Tuhan mau bukan hanya sebagai aktivitas. Yang Tuhan inginkan kita tersungkur kepada Tuhan. Hidup di dalam Tuhan, kita sangkal diri. Pikul salib. Itulah yang Tuhan mau. Yang saya mau katakan, hati-hati saudara. Apapun yang engkau perkatakan itu harus sama. Antara kelakuanmu yang di mimbar maupun kelakuanmu di tempat-tempat biasa. Jangan kita terjebak dan membohongi diri kita. Hari Minggu kita datang ke gereja penuh dengan topeng. Kita pakai topeng malaikat. Padahal di dalamnya sungguh kebalikannya. Kita datang ke gereja, habis itu kita keluar, kita taruh lagi topeng kita pakai topeng yang lain lagi. Sehingga ketika kita keluar kita menjadi orang yang berbeda. Jangan sampai kita terjebak dan membohongi diri kita dengan topeng-topeng seperti demikian. Dan jangan sampai hidup kita memuaskan diri. Tetapi kita harus terus menyangkal diri kita. Sehingga kita bisa melakukan kehendak Bapa dalam kehidupan kita. Ini gak mudah. Hal ini tidak akan populer dan saya sadar sepenuhnya orang jarang suka mendengar khotbah-khotbah yang demikian.
Orang suka mendengar khotbah, dalam nama Yesus sakit sembuh, dalam nama Yesus miskin menjadi kaya. Nama Yesus diobral seperti nama mantra, abrakadabra sembuh. Bim salabim, langsung sembuh. Saya mau katakan hari ini, taklukkan dirimu, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi. Mulai hari ini marilah kita berdoa. Mulailah kita berdoa bukan untuk meminta kesembuhan, amin. Mulailah kita berdoa bukan meminta kekayaan. Mulailah kita berdoa bukan untuk sakit disembuhkan. Mulailah kita berdoa seperti ini, Tuhan aku sekarang sedang sakit. Kalau boleh Tuhan sembuhkan, itulah rinduku, itulah keinginanku. Tetapi kalau akhirnya Tuhan tidak sembuhkan, biarlah inilah menjadi kehendak Tuhan. Bahkan kalau sampai aku harus mati pun, memang ini adalah kehendak Tuhan dan aku patuh untuk menjalani hal ini. Itu mulai kita berdoa seperti ini. Jangan pernah memaksakan dan memuaskan keinginan dagingmu. Memuaskan keinginan pribadimu. Yang saya mau tanya terakhir. Memang mengapa kalau kita berdoa gak sembuh dan bahkan mati. Emang jadi masalah? Emang masalah buat lu? Haleluya. Kita berdoa, pendeta hebat, pendeta besar berdoa, terus gak sembuh. Itu masalah, akhirnya mati. Gak akan masalah, hanya orang bodoh yang meminta kita terus umur panjang terus penerus dan gak mati-mati. Karena apa saudara? Hidup ini semakin hari bukan semakin enak. Hidup ini bukan semakin mudah. Hidup ini semakin sulit. Dan lebih sulit lagi kalau kita tetap mau berjalan dalam kebenaran di tengah dunia yang tidak benar. Di tengah dunia yang hari-hari ini sedang kacau balau secara keimanan. Oleh karena itu saya mau katakan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tenang saja jika hari-hari ini kita di rumah sakit dan gak sembuh-sembuh. Yang perlu kita bersihkan adalah pikiran kita. Jangan sampai kita salah dengar khotbah. Sakit harus sembuh, miskin harus kaya. Mungkin ketika kita sakit seperti hari-hari ini di zaman sedang mewabah virus COVID-19. Mungkin ada maksud Tuhan yang Tuhan mau katakan kepada kita pribadi lepas pribadi. Bahkan ini terjadi di seluruh dunia. Tuhan ingin kita mendengar suaranya. Tuhan ingin secara pribadi kita mendengar, kita berubah. Mungkin sudah dosa, sudah terlalu penuh. Sehingga Tuhan mau meriset ulang bumi ini. Meriset ulang ketika dia meriset ulang seperti zaman Nabi Nuh. Dia meriset ulang seperti kota Sodom dan Gomora. Mungkin itu yang Tuhan inginkan. Coba saudara cari apa yang Tuhan sedang bicara dalam kehidupanmu pribadi lepas pribadi. Di rumah hari-hari ini kau banyak waktu bersekutu dengan para anakmu, saudaramu, orang tuamu, istrimu, suamimu. Engkau mulai bersekutu. Mungkin engkau lebih banyak bersekutu kepada Tuhan, lebih banyak baca firman Tuhan. Jangan lebih banyak baca hal-hal yang tidak baik. Lebih banyak baca-baca berita, wah COVID begini, corona begini cara menyembuhkannya. Kita boleh baca, iya. Tapi saudara tidak boleh ini membuat kita jadi ketakutan. Ini seharusnya kita kembali kepada Alkitab, back to Bible. Bahwa Allah tetap yang pegang kendali. Dia adalah Allah penolong, dia tidak pernah tertidur, dia tidak pernah meninggalkan kita sekali-kali karena kita adalah umat pilihannya, umat yang pasti akan ditebus, umat kesayangannya yang pasti akan dia rindu masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Oleh karena itu tenang saja. Sehingga Tuhan makin menolong kita untuk menemukan iman yang sejati dan tepat arah dalam hidupmu. Dan kalau kita mau jujur, biarlah Tuhan memampukan kita untuk beriman benar dan sejati. Amin. Dan hari ini puji Tuhan. Kalau hari ini kita masih ada di tempat ini. Dan hari ini kita masih bisa survive. Tuhan ingin memurnikan umatnya untuk dapat melihat
Apakah iman kita seperti 9 orang yang sakit kusta orang Yahudi? Atau iman kita seperti orang Samaria yang kembali tersungkur kepada Tuhan ketika dia disembuhkan? Inilah yang Tuhan nantikan dalam kehidupan kita hari-hari ini di tengah wabah virus COVID-19. Tuhan ingin memurnikan iman kita, Tuhan ingin melihat kita. Dan dia ingin menjadi penolong yang diandalkan satu-satunya dalam kehidupan kita. Amin. Praise the Lord. Dan hari ini biarlah kita semua mendapatkan kekuatan yang selalu baru. Iman yang sejati. Iman yang benar dan sejati adalah iman yang tidak pernah salah arah. Iman yang tepat menuju sasaran. Tuhan memberkati. Biarlah hari Minggu ini boleh menjadi kekuatan buat kita semua. Yesuslah penolong dan kita harus andalkan Dia satu-satunya. Tidak ada jalan lain, tidak ada penolong yang lain. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan memberkati. Kita angkat satu pujian sebelum kita masuk dalam doa. Yesus Engkau penolong hidupku, tak pernah tinggalkan ku jalan sendiri. Yesus Engkau kekasih jiwaku, tak pernah sertaku sepanjang umur. Yesus Engkau penolong hidupku, tak pernah tinggalkan ku jalan sendiri. Yesus Engkau kekasih jiwaku, selalu besertaku sepanjang umurku. Saat lewati lembah badai cobaan, hatiku percaya takkan pernah Kau tinggalkanku. Kau Tuhan penolongku. Mari kita katakan, saat lewati lembah badai cobaan, hatiku percaya takkan pernah Kau tinggalkanku. Kau pegang penolongku. Kita angkat pujian ini sekali lagi, kita katakan bersama-sama biar kita dikuatkan. Engkau penolong hidupku, tak pernah tinggalkan ku jalan sendiri. Yesus Engkau kekasih jiwaku, selalu besertaku sepanjang umurku. Mari kita katakan bersama-sama. Saat lewati lembah badai cobaan, hatiku percaya takkan pernah Kau tinggalkanku. Kau Tuhan penolongku. Saat lewati lembah badai cobaan, hatiku percaya takkan pernah
Tuhan penolongku. Sekali lagi kita katakan bersama-sama. Saat lewati lembah badai cobaan, hatiku percaya takkan pernah kau tinggalkanku. Oh Tuhan penolongku. Katakan, Kau Tuhan penolongku. Kau Tuhan penolongku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau hari ini kami diberikan kesempatan untuk dapat mendengarkan kembali suara-Mu tentang iman yang benar dan sejati. Dikala hari-hari ini Tuhan, banyak orang yang hari-hari ini imannya sudah hancur, sudah tidak lagi mengandalkan Tuhan. Hari ini kami berdoa kepada Tuhan. Hari ini kami berdoa biarlah Tuhan kembali memberikan kekuatan kepada mereka semua yang mengalami kejadian-kejadian yang sulit. Baik ketika ada anggota keluarga mereka yang sedang mengalami sakit penyakit. Virus COVID-19 ini yang semakin hari semakin mewabah. Biarlah mereka Tuhan tetap imannya kuat karena Tuhan, bukan karena mereka sendiri. Kami juga tetap berdoa Tuhan, dan biarlah Tuhan pulihkan keluarga mereka. Dan biarlah Tuhan juga kami berdoa hari ini, biarlah Tuhan yang akan pegang kendali atas semuanya. Karena kami tetap yakin dan percaya, iman dan percaya kami bukan kami taruhkan di atas dunia ini, tetapi kami taruhkan di atas Tuhan kami Yesus Kristus. Karena Dialah Allah yang sanggup menyelesaikan segala sesuatu. Terima kasih Bapa yang baik. Dan biarlah kami bisa melewati badai cobaan yang seperti ini. Karena kami tetap mengandalkan Tuhan. Sekalipun bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak Tuhan. Sekalipun kami akhirnya harus mati dalam keadaan wabah seperti ini, tapi kami tetap punya iman kepada Tuhan. Dan kami tetap yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami sekali-kali. Dia tetap akan menjaga kami baik ketika kami hidup maupun setelah kami mati. Dan biarlah Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa ini, kami akan tetap fokuskan iman kami kepada Tuhan yang hidup yang seperti ini. Karena Dia hidup, ada hari esok. Hari esok itu adalah hari kemenangan, yaitu surga yang kekal. Terima kasih Bapa yang baik. Dan biarlah kebenaran firman-Mu ini boleh menjadi rema dalam kehidupan seluruh jemaat dan umat. Saat lewati lembah badai cobaan, hatiku percaya pernah Kau tinggalkanku. Kau Tuhan penolongku. Kau Tuhan penolongku. Kau Tuhan penolongku. Kau Tuhan penolongku. Terima kasih Bapak yang baik. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.
kita akan menyelesaikan ibadah online kita pada hari ini. Nanti doa tutup dan doa berkat akan dipimpin oleh hambanya. Kita angkat pujian kita. Saudara yang terkasih, kita tundukkan kepala, kita berdoa syafaat dan berkat pada hari yang indah ini. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan kehadirat Tuhan yang kudus dan maha agung, maha suci. Dan hari ini kami berdoa, Bapa, kalau hari-hari ini Tuhan, kami terus diberikan kekuatan dengan iman dan percaya kami kepada Tuhan. Iman yang murni, iman yang sejati, iman yang benar. Kami mengucap syukur, praise the Lord. Terima kasih Tuhan buat segala iman dan percaya yang Engkau berikan kepada kami, agar kami sanggup melewati tantangan-rintangan yang berat dan sulit ini. Kami terus berdoa Tuhan, bagi bangsa dan negara kami, bagi presiden kami, wakil presiden dan seluruh staf menteri yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia. Tuhan, berikan mereka terus kekuatan, berikan mereka terus hikmat daripada Allah, sehingga mereka kuat, mereka boleh disegarkan, mereka punya ide-ide yang baru dalam menyelesaikan masalah virus COVID-19 ini. Bapa yang baik, kami terlalu yakin dan percaya Engkau juga murnikan iman para orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, sehingga mereka boleh mengerti bahwa Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang sanggup untuk mengontrol segala keadaan di dunia ini. Oleh karena itu, biarlah mereka Engkau beri terus kekuatan yang selalu baru, Tuhan. Begitu juga dengan para dokter, tim medis Tuhan, para perawat Tuhan, seluruh staf di rumah sakit. Engkau juga terus memberikan kekuatan yang selalu baru kepada mereka semua Tuhan. Sehingga mereka di garda terdepan ini boleh terlalu terproteksi, dilindungi oleh Tuhan. Dan seluruh keluarganya juga Tuhan berikan kekuatan agar semangat mereka adalah semangat yang luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga terus berdoa Tuhan, khusus bagi bangsa Indonesia, karena begitu lama tidak ada kegiatan, tidak ada transaksi apapun di dalam bangsa Indonesia ini, sehingga menyebabkan ekonomi semakin berat. Tapi hari ini kami berdoa, kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang mempunyai langit dan bumi, yang mempunyai seluruh isi dunia ini. Engkau Allah yang kaya, Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan perekonomian kami Tuhan. Sehingga kami yakin dan percaya, kami tetap yakin dan percaya bahwa semua tetap ada dalam kontrol dan kendalinya Tuhan. Karena Tuhanlah yang sanggup untuk menyelesaikan semuanya ini. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau jaga Tuhan seluruh umat-Mu, khusus Gereja Betel Indonesia Aberta Ministry ini, para jemaatnya. Pagari dan lindungi mereka, beri terus kesegaran. Dan yang lebih terpenting,
Engkau terus memurnikan iman mereka, sehingga mereka punya iman yang benar dan sejati dan tepat arah. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Dan jikalau ada para jemaat kami yang sedang terbaring sakit di rumah sakit, Kau beri kesembuhannya dalam nama Yesus Kristus. Tapi bukan kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak Tuhanlah yang jadi. Begitu juga dengan seluruh anggota gereja GBI Aberta Ministry ini Tuhan. Dikala mereka ada di rumah, Engkau tetap mengucurkan berkat-berkat-Mu turun atas mereka. Sehingga mereka tetap Tuhan pelihara. Tuhanlah sumber kekuatan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau berkati juga Tuhan hamba-hamba-Mu yang sudah melayani. Baik worship leader, singers, bermain musik Tuhan. Merekam video streaming online YouTube ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan. Engkau menjaga mereka. Sehingga kami tetap menjadi satu tim yang kompak dan setia kepada Tuhan. Dan apapun yang mereka lakukan, mereka sudah mengumpulkan upaya besar di dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa yang baik. Dan sebelum kami tinggalkan rumah Tuhan, tempat ini, biarlah kami siap menerima berkat-Nya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mau arahkan hati kita dan siap menerima berkat-Nya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Allah Roh Kudus, dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus yang akan menaungi seluruh jalan masuk keluar kehidupan kami, pekerjaan kami, usaha kami, pelayanan kami, pendidikan kami, dan apapun yang kami lakukan yang terbaik bagi Kristus sampai Kristus Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa Surgawi, Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu, ku memuji-Mu, ku memuji-Mu. Haleluya. Baik Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.